Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu tokoh yang tidak asing lagi di Alkitab. Ada salah satu tokoh yang juga saya sangat kagum, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-40. Kejadian 41, ayat yang ke-14. Kita akan membaca terlebih dahulu. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara ya. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Kita akan melompat langsung di ayat yang ke-40, saudara. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, kalau Anda membaca Kejadian 41 ayat 14, Yusuf masuk dengan status sebagai narapidana ketika dia dipanggil oleh Firaun dalam ayat 14. 26 ayat kemudian di ayat yang ke-40, saya percaya itu berlangsung beberapa menit. Nggak mungkin dong Yusuf ngobrol sama raja berjam-jam. Kemungkinan beberapa menit, saudara. Di ayat yang ke-40 kita melihat status Yusuf berubah seketika. Dari narapidana menjadi tangan kanan Firaun, penguasa besar kedua di seluruh Mesir. Bagi Tuhan, Anda bisa perhatikan, sangat mudah sekali untuk membalikkan nasib kehidupan seseorang. Amin. Bagi Tuhan, sangat tidak sulit untuk mengubahkan nasib seseorang dari narapidana menjadi penguasa Mesir. Tapi saya percaya apa yang terjadi di dua ayat ini, perubahan dari ayat 14 ke ayat yang ke-40 adalah terjadi karena satu titik perubahan yang menentukan. Coba Anda lihat Kejadian 41 ayat yang ke-50. Kejadian 41, kita akan melihat ayat yang ke-50 Bapak Ibu. Sampai dengan ayat yang ke-51. Sebelum datang tahun kelaparan. Jadi ini Yusuf mendapatkan kuasa dari Firaun untuk mempersiapkan tahun kelaparan dan tahun kelimpahan. Ayat 50 menuliskan begini. Sebelum datang tahun kelaparan, jadi tentunya masih masa kelimpahan ya. Masih masa seneng-senengnya nih. Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Putifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saya percaya sekali Bapak Ibu, Kejadian pasal 41 ayat 50 inilah yang memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Bahwa kenapa dari ayat 14, Kejadian pasal 41 ayat 14, dari narapidana Tuhan mempromosikan Yusuf. Karena ada sebuah kejadian yang menentukan titik balik itu terjadi. Kejadian apa? Kejadian ini dibuktikan ketika Yusuf punya anak yang pertama. Anak pertamanya diberi nama Manasye. Saudara tahu arti kata Manasye? Manasye artinya aku melupakan. Saya percaya begini Bapak Ibu. Bagi Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara lalu mengangkat dia dalam kemuliaan mudah sekali. Bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya mudah sekali. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mempromosikan kita secara materi. Ada sesuatu yang lebih penting daripada memberkati kita secara materi, saudara. Yaitu apa?
Ketika Yusuf sebelum bisa keluar dan dipromosikan, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam, yaitu dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah menjerumuskan dia dalam serangkaian penderitaan yang panjang selama hampir 13 tahun. Tahukah saudara, dari jarak Yusuf masuk ke sumur sampai Yusuf dipromosikan menjadi penguasa, itu sekitar hampir 13 tahun. Dan saya yakin kalau dia misalnya ada di dalam penjara dan dia belum melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, ini prediksi saya yakin dia tidak akan keluar-keluar. Kenapa begitu, Bu Ruth? Karena kalau dia keluar, dia balas dendam, dia akan bunuh saudara-saudaranya. Dan itu tidak akan dibiarkan Tuhan, karena 12 semuanya adalah benih atau bibit dari orang Israel. Benih bangsa pilihan. Jadi saya yakin kenapa Yusuf dipromosikan Tuhan luar biasa, karena ada kejadian yang mendahului, yaitu melepaskan pengampunan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, saya percaya tidak ada dari kita yang terluput. Kita pasti ketemu orang yang menyakiti kita. Amin. Saya yakin semua yang di sini pasti ketemu orang yang menyakiti saudara. Minimal satu. Kalau saudara bilang saya tidak ketemu Bu, karena saya penuh pengampunan, haleluya. Saudara pantas menjadi guru besar. Sebab apa? Saya jujur katakan, saya termasuk tipe orang yang agak butuh waktu untuk benar-benar melepaskan forgiveness. Setiap kita pasti ketemu yang namanya orang antik dalam hidup ini. Amin. Saya mau cerita gini, saya baca satu cerita artikel. Ada orang cerita pernah dibawa ke surga. Saya tidak tahu beneran seperti itu atau enggak, tapi yang saya tangkap adalah nilainya. Pelajaran dari cerita itu. Dia cerita dibawa Tuhan ke surga, lalu diajak keliling surga sama malaikat nih ceritanya. Ternyata dia bilang di surga tuh banyak ruangan, dan ruangannya besar-besar. Ada ruangan yang isinya organ tubuh. Katanya, rupanya orang-orang yang berdoa minta kesembuhan, minta jantung yang baru, minta liver yang baru. Nah ini ada ruangan isinya organ tubuh semua. Masuk ke ruangan lain yang juga besar. Wah, isinya adalah harta benda. Emas, duit. Ini orang-orang yang berdoa minta ke materi. Lalu dia masuk, ada ruangan lain lagi, semuanya besar. Ruangan ini isinya perpustakaan, buku-buku. Apa maksudnya? Ini adalah yang Tuhan siapkan, pewahyuan, pelajaran-pelajaran pengenalan akan Tuhan, hikmat, di sini ruangannya. Tapi menurut dia, ada satu ruangan yang paling besar, yang jauh lebih besar dari semua ruangan ini, bahkan sekalipun semua ruangan ini digabungkan, masih kalah besar sama satu ruangan ini. Anda tebak ruangannya apa? Namanya ruangan perlengkapan. Kalau dipikir-pikir kadang kalau bikin acara ruangan perlengkapan itu paling besar memang. Karena semua alat numpuk di situ. Ruangan perlengkapan atau equipment. Dan menurut dia ceritanya, ruangan ini paling gede. Isinya alat-alat perlengkapan aneka macam. Tapi kalau Anda lihat perlengkapannya cukup serem. Pokoknya perlengkapannya katanya berbau seperti ini. Tongkat. Cambuk. Jadi kira-kira alat-alat seperti ini, perlengkapan yang kayak serem-serem, kayak tempat, ini kayaknya tempat mau menyiksa orang gitu kan. Jadi ruangan ini menurut ceritanya dia adalah ruangan yang paling besar. Berarti kan paling banyak. Alat-alatnya ini jauh lebih banyak daripada harta. Jauh lebih banyak dari organ tubuh. Apa yang dimaksud dengan alat-alat ini? Ternyata Bapak Ibu, alat-alat ini yang paling banyak adalah yang sering dipakai oleh Tuhan untuk membentuk anak-anaknya menjadi indah seperti yang Tuhan mau. Bentuknya apa? Nah, kita kan pengen tahu bentuknya apa nih? Tongkat, cambuk, bentuknya apa? Ternyata di dunia bentuknya bukan tongkat. Di dunia bentuknya mama mertua. Loh serius, ini ceritanya dia. Bentuknya apa lagi? Bos. Bentuknya apa lagi? Suami. Bentuknya apa lagi? Istri. Bentuknya apa lagi? Rekan sekerja. Bentuknya apa lagi? Saudara-saudara. Bentuknya apa lagi? Menantu. Bentuknya apa lagi? Orang tua. Bentuknya apa lagi? Anak-anak.
Jadi kalau saya dengarkan, rupanya orang-orang antik yang punya potensi menaruh luka dalam kehidupan saudara dan saya yang menjengkelkan, yang bikin makan itu keseretan saudara. Ternyata ini alat yang paling banyak tersedia di surga. Dan rupanya Tuhan rindu mengizinkan alat-alat ini. Tujuannya bukan menyakiti saudara dan saya, tapi membuat saudara dan saya menjadi indah. Dibentuk menjadi seperti DNA-nya Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan alat ini paling banyak. Berarti orang-orang yang punya potensi menyakiti, memperlakukan kita dengan tidak adil, memfitnah saudara, melukain, ini adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita. Nah saya mau bilang, bersyukurlah untuk alat ini. Kenapa? Karena kalau saudara punya alat ini dalam hidupmu, itu tanda bahwa sebentar lagi kau akan dibawa naik level. Lo enggak percaya? Kalau Yusuf keluar dari penjara, terus kemudian dipromosikan jadi penguasa. Kalau andai kata ada paparasi atau wawancara dengan wartawan, dia ditanya begini, Pak Yusuf, kira-kira siapakah yang Bapak paling berterima kasih atas jasa mereka, sehingga Bapak sampai menjadi penguasa? Saya percaya nama pertama yang disebut adalah Tuhan, pasti. Tapi nama kedua yang disebut, saya yakin Yusuf akan berkata begini, terima kasih buat saudara-saudara saya yang sudah menjebolkan saya ke dalam sumur. Karena tanpa masuk sumur, saya tidak akan sampai ke sini. Terima kasih kepada Tante Potifar. Karena tanpa Tante Potifar, saya tidak akan ketemu Firaun. Loh iya benar gak Bapak Ibu? Prison, penjara buat Yusuf ternyata menjadi tempat promosi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ketemu orang-orang yang menjerumuskan saudara ke dalam sumur, mari katakan, yes, haleluya, sebentar lagi aku akan naik level. Amin. Ya semangatnya tidak ada kalau dibicara disakit-sakitin begini. Kalau saudara ketemu bos atau rekan kerja yang menjengkelkan, yang benar-benar memperlakukan saudara dengan tidak adil, katakan haleluya, berarti saudara sebentar lagi mau diangkat Tuhan, dipromosikan. Amin. Bersyukur sama orang-orang antik yang ditaruh Tuhan. Amin. Makin antik, makin mahal. Lo serius? Setuju? Bu, orang yang saya hadapi ini benar-benar menjengkelkan, kelas top. Gak ada tandingannya, sih ada lawan bu. Top banget. Saya mau katakan, berarti makin antik, makin top, makin mahal. Dan karena mahal, Anda harus treat baik-baik. Anda harus perlakukan baik-baik. Anda kalau ketemu barang antik diapain? Ditendang? Enggak, diapain? Ditaruh di tempat paling bagus, diusap-usap, dielus-elus, dibelai-belai, dibersihin. Jadi kalau saudara punya mertua yang menjengkelkan super top, Anda harus belai-belai, elus-elus, dipijatin, dibikinkan masakan, bukan diisi racun tikus, saudara ya. Kenapa? Karena kalau Anda belajar dari cerita Yusuf bisa sampai kepada promosi karena orang-orang yang begitu. Saya melihat pada waktu Papa Yusuf meninggal, sebelum meninggal, dia berdoa buat semua anak-anaknya. Yuk kita lihat doanya buat Yusuf. Kejadian pasal yang ke-49. Saudara, doanya dia buat Yusuf bagus banget, keren banget. Kejadian 49. Kita lihat dari ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ini dalam bahasa Inggrisnya nggak seperti ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya itu dahan-dahannya naik mengatasi tembok sampai buahnya itu melewati tembok. Nah kalau Anda digambarkan pohon seperti ini, pohon apa yang Bapak Ibu bayangkan?
Yang paling gampang saya membayangkan pohon mangga ya. Anda kan sering ketemu toh, pohon mangga sampai lebat sampai keluar mengatasi tembok. Setuju? Nah, nggak mungkin pohon durian kan? Saya tidak pernah ketemu pohon durian yang lebat sampai sebelah. Enggak, pohon mangga. Nah, pohon mangga masih banyak. Nah, Alkitab menuliskan Yusuf dikatakan seperti pohon yang lebat sekali buahnya. Sampai melewati tembok, sampai buahnya over-over. Saudara tahu artinya bahwa kehidupan Yusuf sangat sedemikian rupa diberkati. Dan diberkatinya bukan buat dia sendiri, tapi sampai dia bisa memberkati orang lain. Kenapa saya bilang sampai bisa memberkati orang lain? Di mana-mana Pak, Bu, kalau ada pohon mangga, terus kemudian over-over panenannya sampai melewati tembok. Memang tidak ada peraturan yang tertulis, tapi ada peraturan yang tidak tertulis, tapi diakui oleh banyak orang. Buah yang melewati tembok itu siapa saja boleh petik, betul? Dan Anda tidak akan dibawa ke polisi karena Anda memetik buah yang melewati tembok, saudara. Inilah artinya bahwa buahnya sedemikian lebat sampai bisa memberkati orang lain. Saudara, hari-hari ke depan akan terjadi banyak masa yang semakin sulit. Saya mendengar curhatan dari banyak pengusaha. Pengusaha apapun, banyak yang mengeluh tambah susah. Tapi saya tetap percaya ya, kata Alkitab, Yusuf itu diumpamakan seperti pohon buah-buahan yang pada mata air. Kalau mata air saya diingatkan tentang kitab Mazmur. Berarti tidak pernah kering. Selalu berbuah di dalam segala musim. Musim kering berbuah, musim krismon berbuah, musim perang berbuah, musim dingin berbuah, musim panas berbuah. Saya berdoa jemaat GSJS, keadaan apapun ke depan, jemaat GSJS akan menjadi berkat, jemaat GSJS akan bisa jadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Yusuf, pohon buah-buahan yang lebat. Amin. Tapi ini rahasianya, gimana hidup kita bisa tetap mengalami seperti buah yang lebat dalam segala musim. Di ayat selanjutnya dituliskan begini, ini kuncinya Bapak Ibu. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Bahasa Indonesia kita sedikit ada yang miss, ada yang kurang. Di dalam bahasa Inggris dituliskan begini, pemanah-pemanah menembak dia dengan kebencian, dengan kemarahan melukai dia. Serem dong berarti, betul ya? Pemanah-pemanah menembakkan kepada dia dengan kebencian dan kemarahan melukai dia. Tapi yang menjadi kekuatan luar biasa, Anda baca firman Tuhan bilang begini, namun panahnya tetap kokoh. Ya, ini yang kita misunderstanding. Dalam terjemahannya dituliskan begini, anak panahnya, saudara tahu anak panah? Anak panahnya tetap ada di tabungnya. Bapak Ibu pernah bayangin anak panah ada di tabung? Berarti kalau anak panah ada di tabung, Yusuf punya kekuatan dan kemampuan untuk menembak gak? Yusuf punya kesempatan dan punya potensi untuk bisa menembak balik, betul? Tetapi Alkitab menuliskan anak panahnya tetap tidak bergerak, tetap tinggal di dalam tabung. Artinya apa? Artinya Yusuf tidak ambil itu panah, lalu menembakkan balik untuk balas dendam. Lalu dituliskan tangannya menjadi kuat lihat oleh pertolongan yang maha kuasa. Berarti Yusuf tidak bergerak untuk ngambil panahnya, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada pertolongan dan pembelaan dari tangan Tuhan. Ini rahasianya bahwa Yusuf sedemikian rupa diberkati. Orang menyakiti dia, orang memfitnah dia, orang meracunin dia, orang lakukan sesuatu yang jahat sama dia. Tapi Alkitab menuliskan tangan dia tetap kokoh, tidak bergerak untuk ngambil panah. Makanya saya bilang, saya kagum sama Yusuf. Ini orang spesial. Saya harus mengakui saya secara pribadi, saya kalau disakiti orang, saya butuh waktu sedikit lebih lama untuk loading kesabaran. Apalagi zaman dulu masih teenager. Gini-gini saudara lihat saya modelnya kalem. Tapi saya waktu teenager pernah pacaran sama kepala geng.
Pasti Anda tidak percaya. Tapi ceritanya gimana pacaran sama kepala geng? Sebetulnya, jadi karena saya pernah pacaran sama kepala geng, leader geng, anak-anak muda kan zamannya dulu geng-gengan ya. Jadi saya tuh ngelihat dia tuh seringkali ya tawuran sama geng lain. Itu lagi musim zaman itu. Jadi saya ini mau ndak mau juga ngerasa saya ikut keras. Saya ini wah keras Bapak Ibu, kalau udah ngamuk, wah orang takut. Orang sabar, orang kelihatan kalem, itu kalau ngamuk lebih menakutkan. Serius Bapak Ibu, saya kalau ngamuk mas semua binatang keluar. Keluar, jangankan binatang, piring pun terbang. Sandal, kursi, semua yang ada di dekat saya bisa terbang, bahaya banget. Itu dulu, untung pada waktu bertobat langsung berhenti seketika. Jadi saya ini orang yang membutuhkan waktu lebih untuk bisa melepaskan pengampunan. Saya makanya waktu ngelihat Yusuf, ini orang luar biasa banget. Bagaimana panah ditembakkan, dia tidak goyang untuk mengambil panah dan balas. Tapi sebaliknya, dia berharap pada pembelaan Tuhan. Amin. Saya berdoa, teman-teman di GSJS, salah satu cara kita bisa tetap berbuah di musim kekeringan adalah saudara belajar introspeksi. Kalau ada sesuatu ganjalan di dalam hati, mari saudara belajar. Jadi seperti Yusuf. Anda akan lihat, ketika Tuhan melihat reaksi saudara, maka Tuhan akan memulihkan.